Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Hadratil muhtaramin wal mukarramin, para asatidz, para kiai, para jamaah dan hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa beriktikaf, bermuwajahah, mengaji bersama. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan hadza junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-20 pada minggu yang lalu adalah menerangkan tentang kita supaya menjaga pikiran kita, menjaga perut kita, menjaga dan selalu mengingat akan kematian dan cobaan-cobaan yang Allah berikan, agar kita lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Selanjutnya al-haditsul hadi wal 20, hadis yang ke-21, An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Ibnu Abbas qala berkata, qala Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adkhala ala qalbi akhihil muslim farhan wa sururan fi dar dunya, man utawi sapane wong atau siapa orangnya adkhala yang memasukkan ala qalbi akhihil muslim, kepada atau ke dalam hati saudaranya yang muslim, farhan memasukkan apa? Memasukkan kebungaan, memasukkan kebahagiaan, wa sururan dan kesenangan, fi dari dunia dalam kehidupan dunia, maka khalaqallahu ta'ala min dzalika malakan, maka Allah jadikan dari rasa bunga tadi, rasa kegembiraan tadi, jadikan apa? Malakan, seorang malaikat yang yadfa'u anhu, yang menolak, yang mencegah dari orang tersebut al-afata, mencegah al-afata. Kalau di sini pancabaya, pancabaya itu musibah, kesusahan. Fa idza kana yaumul qiyamati, maka nalikane ketika datang hari kiamat, jaa ma'hu qarinan, akan datang bersamanya seorang teman. Fa idza marra bihi haulun yafzi'uhu, jika lewat jika dia melewati perkara yang menakutkan, yang membuat dia kaget dan takut, qala, berkata si qarin tadi, la takhaf, jangan takut. Fa yaqulu, maka berkata orang yang memasukkan kegembiraan dalam hati teman saudaranya muslim, man anta, siapa engkau? Fa yaqulu, maka berkata si qarin tadi, ana al-farah wa surur, saya adalah rasa bahagia dan rasa senang, alladzi adkhaltahu ala akhika muslim fi dar dunya, yang engkau masukkan dalam hati saudaramu yang muslim ketika di dunia.
Wa fi haditsin akhar, dan hadis yang lain, anin Nabi alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakara lafzan akhar, disebutkan lafaz yang lain. Jadi ada lafaz yang pertama tadi matannya, man adkhala ala qalbi akhil muslim, ada lafaz yang lain, yaitu lafaznya idkhalu surur fi qalbi mu'minin khairun min ibadati sittina sana. Utawi idkhalu surur, memasukkan rasa bahagia fi qalbi mu'minin, dalam hati seorang mukmin, yaitu khairun, itu lebih baik min ibadati sittina sana, lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Jadi hadis yang pertama lafadznya tadi, man adkhala ala qalbi akhihil muslim farhan wa sururan fi dari dunia. Siapa saja, barang siapa yang memasukkan dalam hati saudaranya yang muslim, memasukkan apa? Farhan wa sururan, rasa bahagia dan rasa senang di dunia, maka Allah akan jadikan baginya dari rasa senang dan bahagia tadi seorang malaikat yang akan menjaga dia, yang akan menolak, yang menjaga dari apa? Dari panca bahaya. Dan nanti ketika hari kiamat akan datang bersamanya qarin, atau itu teman dari malaikat tadi. Jika melewati sesuatu yang berbahaya, yang menakutkan, maka malaikat tadi mengatakan la takhaf, jangan takut. Sehingga orang tadi akan berkata, man anta, siapa engkau? Maka malaikat tadi, teman tadi berkata, anna al-farah, saya adalah rasa bahagia, wa surur, dan senang yang engkau masukkan terhadap hati saudaramu yang muslim ketika hidup di dunia. Kemudian ada lafaz yang lainnya, idkhalu surur fi qalbi mu'min khairin min ibadati sittina sana, memasukkan rasa bahagia atau membuat saudara kita yang muslim berbahagia itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Anjurannya untuk kita saling membahagiakan, membuat atau menggembirakan saudara kita yang muslim. Jangan sampai kita membuat takut ya, membuat sedih. Kita datang jamaah bubar, boleh dipindahkan ya, ada orang mengumpul, kita datang bubar. Atau kita datang tuh mukanya langsung berubah, yang tadi dia ceria pada ngobrol, pada bercengkrama, kita datang berubah 100 derajat. Wah, ini perlu dipertanyakan, kehadiran kita itu bagaimana? Karena dalam hadisnya itu harus anjurannya dari Rasulullah, bahkan ada janjinya di situ, membuat hati saudara kita yang muslim, yang beriman, rasa senang dan bahagia. Dalam hadis yang lain, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang Islam itu adalah orang yang menyelamatkan saudara-saudaranya muslim yang lain dari tangannya dan dari lidahnya. Artinya apa? Jangan sampai tangan kita, lidah kita menyakiti saudara-saudara kita yang muslim yang lain, maka menjadi tolak ukur bagi kita. Ada apa dengan kita ketika kita datang ke satu majelis, bubar majelisnya. Bahkan ada satu mahfudzat, kata-kata mutiara, inna farhatal muslimi tadharu fi wajhihi wa inna husnahu taqi fi qalbihi. Sesungguhnya kegembiraan, kebahagiaan orang yang muslim itu akan terpancar dari raut mukanya, dari wajahnya.
Akan tetapi kesedihannya takfi fi qalbihi, cukup tersimpan dalam hatinya. Jadi nggak usah ketika gembira itu sesuai dengan perintah Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ketika mendapatkan nikmat dari Allah, kegembiraan dari Allah, fahaddits, sebarkan, ceritakan. Bagaimana caranya? Lewat minimal lewat tampilan wajah yang ceria, yang bahagia. Akan tetapi wa inna husnahu takfi fi qalbi. Akan tetapi kesedihannya cukup disimpan dalam hatinya. Artinya tidak diceritakan orang-orang, saya lagi sedih, saya lagi punya masalah. Sebagaimana Nabi Yakub. Inna ma'ashkubathi ala Allah ya Rabbi. Sungguhnya saya hanya mengadu dan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi hikayatin, dan dalam sebuah hikayah, an Abdullah bin Mubarak ra'a farsan yuba'u fi suqi bi 40 dirham. Bahasanya Syekh Abdullah bin Mubarak melihat seekor kuda yuba'u fi suqi, yang dijual di pasar bi 40 dirham, dengan harga 40 dirham, murah sekali. Faqala, maka berkata Abdullah bin Mubarak, ma arqasahu, alangkah murahnya kuda tersebut. Kila, dikatakan, fihi uyubun, diceritakan bahwasanya di dalam kuda tersebut, kuda itu memiliki uyubun, cacat yang banyak, aib yang banyak. Qala, Imam Kiai Abdullah bin Mubarak atau Syekh Abdullah bin Mubarak berkata, "Madzalika?" Apa aib-aibnya itu? Apa cacatnya kuda tersebut sehingga dijual murah sekali? Kelihatannya sehat, gagah, kok dijual murah. Ternyata punya cacat. Apa cacatnya? Qala, berkata Malikul Faris, berkata orang yang punya kuda tersebut, la ya'du khalfal adwi, si kuda ini tidak mau lari ketika datang musuh atau dia mau ngejar. Wa yaqifu hatta yudrikuhul adu, si kuda ini tidak mau lari ketika dikejar musuh. Kalau dia lagi dibawa perang, dikejar musuh, nggak mau lari kudanya. Hatta, sehingga yudrikuhul adu, sehingga ditangkap sama musuh kita itu. Wa yasharu wa yasiqu fi mawdi'in yahtaju fi ila sukun. Ini kudanya lucu ini. Si kuda tadi meringkik dengan kencang fi mawdi'in yahtaju fi ila sukun, di tempat yang dibutuhkan untuk tenang, diam, malah meringkik kencang sekali. Kuda yang aneh, dikejar musuh nggak lari, ketika ngendap-ngendap nggak boleh kedengaran suara apa, malah meringkik. Akhirnya ketahuan juga. Qala, berkata, hadza wa ghalim, ini mahal sekali. Fatarakahu, maka sama Kiai Abdullah bin Mubarak ditinggalkan, karena maksudnya aibnya itu terlalu bahaya. Dijual 40 dirham itu masih termasuk mahal. Padahal tadinya bilang apa? Ini kuda dijual murah sekali. Setelah diterangkan ini aibnya, nggak mau lari ketika dikejar musuh, di tempat yang sunyi harusnya diem, malah meringkik kencang sekali. Maka kata Kiai Abdullah bin Mubarak, wah terlalu mahal, gak mau. Fatrakahu, kemudian ditinggalkan. Fasyarahu tilmidhu Abdullah bin Mubarak, maka diberilah kuda tersebut oleh muridnya, oleh santrinya Kiai Abdullah bin Mubarak. Falamma kana yaumul harbi,
Barazu hadza wa amal faras amalan hasanah. Kudanya tadi dibeli oleh muridnya Abu Hurairah, maka ketika datang waktu berperang, baraza hadza wa amal faras amalan hasanah. Muncullah perkara-perkara yang tersembunyi tadi. Wa amal faras amalan hasanah, dan kuda tersebut bekerja dengan pekerjaan yang baik atau berbuat dengan perbuatan yang baik. Faqala Abdullah li tilmidihi, maka si gurunya tadi Kiai Abdullah bin Mubarak aneh, dibeli muridnya malah kudanya malah berbalik lagi, dia bisa lari kencang ketika perang, nurutlah pokoknya. Maka Kiai Abdullah nanya kepada muridnya, ajrabta uyubahu, kamu telah mengobati, apakah kamu telah mengobati cacatnya? Kamu telah mengobati cacatnya? Faqala, maka murid menjawab, na'am, ya, saya telah mengobatinya. Huwa kama kana fima dzakaru, kuda tersebut itu sebagaimana yang diceritakan. Tetap maksudnya nggak mau lari, kemudian meringkik. Walakin akan tabi kama isyaratuhu qultu fi udunaihi ayyuhal faras, ini taraktu dzamba wa tubtu wa raja'tu ila Allah ta'ala fatruk anta aydan ma fika minal uyub. Faharraka ra'sahu thalatha marratin wa ajaba farhan. Yai Abdullah bin Mubarak tadi bertanya kepada muridnya, kamu telah menyembuhkannya, mengobati aib-aibnya, cacat-cacatnya, dan berkata, ya, bagaimana caranya mengobatinya ini? Kata muridnya, kuda ini ya seperti yang ada dulu, tetapi ketika saya telah membelinya dan saya bisikkan dalam telinga, di telinga kuda tersebut, ayyuhal faras, wahai kuda, ini sesungguhnya saya taraktu dzamba wa tubtu wa raja'tu ila Allah, sesungguhnya saya telah meninggalkan dosa dan saya telah bertobat pada Allah dan kembali pada Allah. Fatruk anta aydan ma fika minal uyub, maka kamu juga tinggalkan, buang apa-apa yang ada dalam dirimu dari cacat-cacat yang disebutkan. Faharraka ra'sahu thalatha marratin, maka kuda tersebut menggerakkan kepalanya 3 kali. Wa ajaba farhan, dan menjawab dengan senang. Bi antaraktu tanba fa'alimtu anal uyuba, menjawab dengan senang dan meninggalkan dosa tersebut. Fa'alimtu, maka saya mengetahui, anal uyuba, bahwasanya sesungguhnya aib-aib tersebut atau cacat-cacat tersebut min sahibil faras, bahwasanya cacat kuda tersebut itu berasal dari pemilik kuda yang dulu. La minal faras, bukan dari kudanya sisi sehat, akan tapi cacat itu disebabkan sama pemilik kudanya yang dulu tadi. Li'anna al-faras al-kufari yal'anu sahibahu hatta yanzila an dhahrihi. Karena sungguhnya kudanya orang kafir itu yal'anu sahibahu, melaknat pemiliknya, hatta yanzila an dhahrihi, sehingga turun dari punggung kudanya. Wa dhalimu kadzalika liqoulihi ta'ala, begitu juga orang yang zalim Allah laknat, sebagaimana firman Allah, ala laknatullahi ala zalimin, ketahuilah bahwasanya laknat Allah itu berlaku bagi orang-orang zalim. Fa idza la'anahu maulahu yal'anuhu kulla syai'in, maka ketika tuannya melaknatnya,
yal'anhu kulla syai', maka akan dilaknat oleh segala sesuatu. Fakadzalika yal'anul faras, begitu juga yal'anu melaknat al-farasu kuda sahibahu, pemiliknya, idza kana kafiran, jika pemiliknya itu orang kafir, aw zaliman, atau orang zalim, aw munafiqan, atau orang munafik, aw mutakabbiran, atau orang yang sombong, hatta yanzila min dhahrihi, sehingga dia turun dari punggung kudanya. Fa'alima anad dabah, maka saya mengetahui bahwasanya tunggangan, bahwasanya kendaraan itu ataupun tunggangan kuda-kuda dan lainnya itu tafrahu, senang, fatuti'u li sahibiha, maka akan memanut atau taat pada pemiliknya, bisa bidzalika farah, dengan sebab rasa bahagia tersebut. Fakadzalikal farah, maka begitu juga rasa bahagia, yakunu, akan menjadi suratun, gambaran, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, tajihuhu, yang datang kepada pemilik, pemberi kebahagiaan, wa ta'khudhu sahibuha, dan mengambil, membawa pemiliknya, wa taqudhu ilal jannah, dan membawanya ke surga. Jadi ternyata sebab daripada kuda tersebut banggel atau enggak nurut sama tuannya itu, karena tuannya adalah orang zalim. Sebagaimana firman Allah, ala la'natullahi 'alal zalimin. Tahuilah bahwasanya laknat Allah itu bagi orang-orang yang zalim. Maka jika Allah saja melaknat orang-orang zalim, maka dari situ ketahui bahwasanya tunggangan itu akan merasa bahagia dan akan senang mentaati tuannya, karena sebab kebahagiaan yang diberikan tuannya kepada kuda tersebut. Jadi hikayah ini tentang idkhal surur, memasukkan rasa bahagia kepada atau menggembirakan saudara kita yang muslim atau yang lain, maka akan Allah ciptakan malaikat yang menjaganya. Jangan sampai malah kita membuat orang lain sedih. Ya. Pada intinya adalah tetap kita harus bisa membahagiakan, membuat orang lain senang, karena pahalanya subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.